Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lulu dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang jasa pengiriman uang atau transfer dan inkaso yang beranggotakan saya sendiri Justina Damayanti NBM 030 dan rekan saya Santika Widya Astuti NBM 037 dan selanjutnya Lina Dwi Jayanti NBM 041. Saya Justina Damayanti NBM 030 akan menjelaskan slide pertama. Jasa pengiriman uang atau transfer. Pengiriman uang atau transfer adalah perpindahan dana antara rekening dari satu bank ke cabang bank sendiri atau bank lain, baik untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan bank itu sendiri. Kegiatan transfer akan memberikan manfaat bagi bank, yaitu adanya pengendapan dana, terutama transfer yang dilaksanakan tidak pada hari yang sama, memberikan pendapatan jasa transfer. Jasa transfer saat ini semakin canggih. Perkembangan terkini, Bank Indonesia telah menyelenggarakan Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement. Sistem ini sangat cepat dalam menangani transfer antara bank. Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement adalah sistem transfer atau clearing antar bank seketika. Nasabah yang menggunakan fasilitas ini akan dapat mentransfer dalam waktu yang sangat cepat, dalam menghitung menit saja. Namun biayanya relatif mahal dan belum semua bank menyelenggarakan sistem ini. Selanjutnya, pada slide ini akan membahas tentang pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer. Ada 4, yaitu yang pertama nasabah adalah sebagai pihak pemilik dana atau pengirim atau penerima dana yang akan memindahkan dananya atau menerima sejumlah dana dari pihak pengirim melalui jasa pengiriman uang. Yang kedua adalah bank penarik, bank pelaku transfer, atau bank yang menerima dana dan amanat dari nasabah untuk ditransfer kepada driver atau bank tertarik yang kemudian diserahkan kepada penerima dana. Yang ketiga, bank tertarik adalah bank yang menerima transfer masuk dari driver bank untuk diteruskan atau dibayarkan kepada penerima. Yang keempat, beneficiary adalah bank terakhir yang berhak menerima dana dari driver bank. Selanjutnya, pada slide ini akan membahas tentang jenis transfer. Berdasarkan lalu lintas dananya, transfer dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama transfer keluar, yaitu pengiriman uang atas perintah nasabah atau bagi bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank lain atau cabang bank sendiri. Yang kedua, transfer masuk, yaitu pengiriman uang yang akan diterima dari cabang lain, bank sendiri, atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Saya Santika Widya Astuti, NPM 037 akan melanjutkan pembahasan slide berikutnya. Slide berikutnya itu tentang kegiatan pengiriman uang dan prinsip mengenai nasabah. Kegiatan transfer dana harus dikendalikan sedini mungkin, minimal melalui penerapan prinsip mengenai nasabah agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pencucian uang atau melalui monitoring uang yang dikirim atau diterima, dan perlunya mekanisme penyelesaian permasalahan mengenai uang kiriman yang terlambat atau tidak sampai. Kemudian pengenalan terhadap nasabah itu mencakup hal-hal berikut. Yang pertama itu ada penelitian identitas nasabah. Kalau yang perorangan itu bisa kita mengecek identitas pribadinya seperti KTP atau identitas lainnya. Kemudian yang perusahaan kita tuh bisa mengecek identitas perusahaan itu melalui izin usahanya atau NPWP-nya. Kemudian yang kedua itu ada pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi di sini juga meliputi seperti identitas perorangan atau perusahaan seperti nama, alamat, nomor izin usaha, apapun yang menjadi identitas dari nasabah tersebut, dari perorangan maupun perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu dalam penerapan prinsip mengenal nasabah itu ada penyimpanan dokumen transaksi. Nah,
Data dan dokumen mengenai transaksi sebagaimana yang dimaksud pada identitas perusahaan atau perorangan itu ditata usahakan oleh penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan. Kemudian di sini juga ada contoh transaksi keuangan mencurigakan. Yang pertama itu pengiriman uang tanpa disertai identitas yang jelas dari pengirim atau penerimanya. Kemudian yang kedua itu pengiriman uang tidak sesuai atau menyimpang dari profilnya, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga itu ada uang yang dikirim diduga hasil tindak pidana yang kemudian di slide berikutnya itu ada akuntansi transfer keluar. Transfer keluar akan dilakukan setelah seluruh setoran efektif. Setoran transfer ini dapat berupa setoran tunai, pendebitan rekening koran atau giro, pencairan tabungan, deposito, warkat atau warkat lain yang disetujui. Kemudian setoran-setoran yang berupa warkat atau akan ditagihkan atau diinkasokan atau dikliringkan terlebih dahulu. Bila seluruh dana efektif, maka transfer dilakukan. Transfer keluar yang dinyatakan efektif akan dicatat sebesar nilai nominal yang akan diamanatkan nasabah. Pencatatan ini akan melibatkan rekening antar kantor atau RAK. Kegiatan transfer keluar akan mendatangkan pendapatan berupa komisi transfer. Slide berikutnya ini akan membahas akuntansi transfer masuk. Transfer masuk sendiri itu merupakan pengiriman uang yang diterima dari cabang lain bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Bank yang menerima transfer masuk adalah bank pelaksana atau draw bank. Dalam hal menerima transfer masuk, bank akan menentukan sejumlah bersih yang menjadi hak beneficiary. Jumlah bersih adalah jumlah kiriman setelah dikurangi komisi transfer bagi bank pelaksana. Namun demikian, tidak semua bank membebani komisi transfer pada transfer masuk. Kemudian transfer masuk ini dapat diterima dari cabang pemeraksaan bank sendiri untuk keuntungan nasabah sendiri atau merupakan penerusan terhadap nasabah bank lain pada kota yang sama. Untuk penerusan umumnya, bank penerus akan memungut komisi dari transfer yang masuk tersebut. Di slide berikutnya itu ada inkaso. Inkaso sendiri ini adalah jasa perbankan yang melibatkan pihak ketiga dalam rangka penyelesaian tagihan berupa warkat-warkat atau surat berharga yang tidak dapat diambil ahli atau dibayarkan segera kepada si pemberi amanat untuk keuntungannya. Kegiatan inkaso ini dilakukan hanya untuk penagihan antar bank atau antar cabang bank sendiri yang berada di luar wilayah clearing atau di kota yang berbeda. Dengan kata lain, transaksi inkaso ini tuh merupakan penagihan cek atau bilet giro oleh suatu bank yang berada di suatu wilayah clearing atau kota tertentu kepada bank penerbit yang berada di wilayah clearing atau kota yang berbeda. Hal ini terjadi karena para pelaku ekonomi yang melakukan transaksi tersebut merupakan nasabah bank yang berada di dalam wilayah clearing atau kota yang berbeda. Kegiatan inkaso ini menggunakan media berupa warkat-warkat yang diinkasokan itu seperti cek, bilet, giro, telex, pos biasa atau fax email. Penggunaan media ini akan menimbulkan biaya dan biaya ini akan diberikan kepada pihak ketiga yang memberikan amanat inkaso. Saya Lina Dwi Jayanti, NPM 041. Selanjutnya yaitu jenis inkaso. Jenis inkaso dibagi menjadi 3,
Yang pertama, dilihat dari jenisnya. Ada inkaso tanpa lampiran dan inkaso dengan warkat lampiran. Inkaso tanpa lampiran yaitu warkat inkaso yang digunakan untuk melakukan inkaso tidak dilampiri dokumen apapun, seperti cek, biljet, giro, atau surat berharga lainnya. Inkaso dengan warkat lampiran yaitu warkat inkaso yang digunakan untuk inkaso dilampiri dokumen-dokumen penting, seperti polis asuransi, faktur, kwitansi, atau surat-surat lain yang disetujui oleh bank. Jenis inkaso yang kedua yaitu dilihat dari lalu lintas dananya. Ada inkaso keluar dan inkaso masuk. Inkaso keluar yaitu inkaso atas instruksi nasabah untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga di cabang sendiri atau bank lain di luar kota. Inkaso ini dibayarkan atau dikreditkan ke rekening si pemberi amanat di bank pemakarsa setelah inkaso berhasil. Inkaso masuk yaitu tagihan masuk atas beban rekening nasabah sendiri dan hasilnya dikirimkan ke cabang pemakarsa untuk keuntungan pihak ketiga. Jenis inkaso yang ketiga yaitu dilihat dari mekanisme pelaksanaannya. Ada inkaso melalui bank lain dan inkaso melalui cabang sendiri. Inkaso melalui bank lain yaitu inkaso yang dilaksanakan terhadap pihak ketiga nasabah bank lain di luar kota. Dalam hal ini, inkaso bisa dilakukan cabang sendiri. Bila tidak memiliki kantor cabang di wilayah clearing yang dituju, maka bank biasanya menggunakan bank lain atau bank koresponden yang mempunyai kantor di wilayah clearing yang dituju. Inkaso melalui cabang sendiri yaitu inkaso yang dilakukan melalui cabang bank sendiri untuk pihak ketiga di luar pada kantor cabang bank sendiri. Selanjutnya yaitu akuntansi inkaso keluar. Inkaso merupakan kegiatan bank yang mengandung ketidakpastian. Bank melakukan inkaso, tetapi tidak setiap inkaso akan memberikan hasil. Untuk mengukur keberhasilan inkaso diperlukan waktu untuk konfirmasi. Selama selang waktu menerima amanat untuk menagih hingga tagihan berhasil atau tidak, transaksi ini harus dibukukan dalam rekening administratif. Contoh transaksi inkaso antar cabang. Tanggal 10 Mei 2017, Bank A Semarang menerima amanat warkat inkaso atau setoran cek atau biljet giro Bank A Bandung dari Saudara Amir untuk diinkasokan ke Bank A Bandung beban Saudara Ali senilai 100 juta rupiah. Pada saat menerima setoran cek atau biljet giro atau warkat, Bank A Semarang selaku Bank Pemrakarsa harus mencatat pada rekening administratif sebagai berikut. Tanggal 10 bulan 5 tahun 2017, rekening CR warkat inkaso disetor dan ditagihkan sebesar 100 juta dikredit. Pencatatan dengan ayat jurnal tunggal posisi kredit, sebab transaksi ini sifatnya bersyarat dan bila berhasil akan menimbulkan kewajiban Bank Pemrakarsa untuk menyerahkan atau mengkreditkan ke rekening pemberi amanat. Pada hari yang sama, Bank A Semarang menerima konfirmasi bahwa inkaso untuk beban Saudara Ali, nasabah Bank A Bandung, dinyatakan efektif. Maka tugas Bank Pemrakarsa pertama yaitu menihilkan rekening administratif untuk inkaso ini. Selanjutnya melimpahkan hasil tagihannya kepada yang berhak dengan mencatat pada rekening real atau efektif dengan komisi yang ditentukan sebesar 0,05%. Pencatatan di rekening administratif. Tanggal 10 bulan 5 2017, rekening DR warkat inkaso disetor dan ditagihkan sebesar 100 juta rupiah debit. Pencatatan di rekening real. Tanggal 10 bulan 5 2017, rekening DR RAK Cabang Bandung sebesar 100 juta rupiah debit, CR Giro Amir sebesar 99.500.000 kredit, CR pendapatan komisi sebesar 500.000 kredit. Apabila Amir bukan nasabah bank tersebut,
maka Bank A selain mencatat rekening administratif, bank juga akan mencatat terlebih dahulu dalam rekening real. Tanggal 10 bulan 5 2017, rekening DR RAK Cabang Bandung sebesar 100 juta rupiah debit, CR Warkat Inkaso telah ditagih dan akan dibayar sebesar 100 juta kredit. Catatan jurnal di atas untuk menampung sampai pemberi amanat datang ke bank untuk mengambilnya. Bila pembeli amanat mengambilnya tunai, maka di jurnal Bank A Semarang, tanggal 10 bulan 5 tahun 2017, rekening DR Warkat Inkaso telah ditagih dan akan dibayar sebesar 100 juta debit, CRK sebesar 99.500.000 kredit, CR pendapatan komisi sebesar 500.000 kredit. Selanjutnya yaitu inkaso masuk dari cabang bank sendiri. Untuk inkaso masuk yang berasal dari cabang bank sendiri, maka tugas bank pelaksana adalah membebankan ke rekening pihak tertagih. Contoh, Ali sepakat untuk membayar dengan beban giro. Ali sebesar 50 juta rupiah, beban tabungan Ali sebesar 20 juta rupiah, dan cek Bank A Bandung yang ditarik oleh Amin sebesar 30 juta rupiah. Maka pencatatan di Bank A Bandung, tanggal 10 bulan 5 2017, rekening DR Giro Ali 50 juta rupiah debit, DR tabungan Ali 20 juta rupiah debit, DR Giro Amin sebesar 30 juta rupiah debit, CR RAK Cabang Semarang sebesar 100 juta kredit. Transaksi inkaso antar bank via kantor cabang bank sendiri. Transaksi inkaso antar bank dapat diselesaikan melalui kantor cabang bank sendiri yang terdekat atau ada di wilayah clearing bank yang dituju. Dengan demikian, bank pemrakarsa yang melakukan inkaso hanya akan berhubungan rekening dengan kantor cabangnya. Sedangkan kantor cabang sendiri akan berhubungan dengan bank lain di wilayah clearing yang berbeda yang telah menerbitkan cek atau biliet giro. Contoh, tanggal 15 Mei 2017, nasabah Bank A di Jakarta bernama Rohimah telah menjual barang-barang elektronik kepada Munawaroh, nasabah Bank B Surabaya. Total transaksi senilai 500 juta. Pada hari itu juga, Munawaroh menarik cek mundur untuk membayar kepada Rohimah yang bisa dicairkan tanggal 20 Maret 2017. Tanggal 20 Mei 2017, Rohimah setor ke Bank A untuk keuntungan gironya berupa cek Bank B Surabaya yang ditarik oleh Munawaroh senilai 500 juta. Pencatatan di Bank A pada saat menerima setoran warkat inkaso adalah tanggal 20 bulan 5 tahun 2017, rekening DR RAR warkat inkaso disetor dan ditagihkan sebesar 500 juta debit. Atas dasar setoran cek tersebut, kemudian Bank A Jakarta selanjutnya mengirimkan cek atau biliet giro tersebut ke ekspedisi ke kantor cabangnya di Surabaya untuk dikliringkan. Bila Bank A cabang Surabaya telah mengkonfirmasi bahwa cek telah divalidasi oleh Bank B Surabaya dan dinyatakan efektif melalui clearing, maka Bank A Jakarta segera membukukan hasilnya ke rekening Rohimah setelah dipotong komisi inkaso. Apabila tanggal 21 Mei 2017 dana dinyatakan efektif oleh Bank Surabaya, maka pencatatan jurnal di Bank Jakarta tanggal 21 bulan 5 tahun 2017, rekening CR RAR warkat inkaso dan ditagihkan sebesar 500 juta kredit. Tanggal 21 bulan 5 tahun 2017,
rekening DR RAR cabang Surabaya sebesar Rp500 juta debit, CR Giro Rohimah sebesar Rp499 juta kredit, CR pendapatan komisi sebesar 1 juta kredit. Pencatatan transaksi di cabang pelaksana yaitu Bank A Surabaya pada saat menagih melalui clearing dengan Bank B Surabaya. Tanggal 21 bulan 5 tahun 2017, rekening DR RAR Warkat Clearing sebesar 500 juta kredit. Pada saat clearing dinyatakan berhasil atau dana dinyatakan efektif. Tanggal 21 bulan 5 tahun 2017, rekening DR Warkat Inkaso disetor dan ditagihkan sebesar 500 juta debit. Tanggal 21 bulan 5 tahun 2017, rekening DR Giro Bank sebesar 500 juta debit, CR RAK Cabang Jakarta sebesar 500 juta kredit. Transaksi inkaso bila Bank Pramakarsa tidak mempunyai cabang di wilayah clearing bank tertuju. Bila Bank A tidak mempunyai cabang di Surabaya, maka bisa minta bantuan ke Bank C Jakarta sebagai bank koresponden yang memiliki cabang di Surabaya. Ketika Bank A menerima setoran warkat inkaso, langsung menginkasokan ke Bank C Jakarta melalui clearing. Jadi, transaksi ini akan melibatkan Bank A Jakarta, Bank C Jakarta, Bank C Surabaya, dan Bank B Surabaya. Pencatatan di Bank Jakarta. Penerimaan warkat untuk diinkasokan melalui clearing dengan Bank C Jakarta dicatat pada rekening administratif tanggal 21 bulan 5 tahun 2017. Rekening CR Warkat Clearing sebesar 500 juta kredit. Ketika inkaso dinyatakan efektif oleh Bank C Jakarta, tanggal 21 bulan 5 tahun 2017, rekening DR RAR Warkat Clearing sebesar 500 juta debit. Tanggal 21 bulan 5 tahun 2017, DR Giro Bank sebesar 500 juta debit, CR Giro Saudari Rohimah sebesar 500 juta kredit. Pencatatan Bank C Jakarta, tanggal 21 bulan 5 tahun 2017, rekening DR RAK Cabang Surabaya sebesar 500 juta debit, CR Giro Bank sebesar 500 juta kredit. Pencatatan Bank C Surabaya. Pada saat clearing, penyerahan atau penagihan, tanggal 21 bulan 5 tahun 2017, rekening DR RAR Warkat Clearing sebesar 500 juta debit. Pada saat dana dinyatakan efektif oleh Bank B Surabaya, jurnal di Bank C Surabaya, tanggal 21 bulan 5 2017, rekening CR RAR Warkat Clearing sebesar 500 juta debit. Tanggal 21 bulan 5 tahun 2017, rekening DR Giro Bank sebesar 500 juta debit. CR RAK Cabang Jakarta sebesar 500 juta kredit. Selanjutnya pencatatan di Bank B Surabaya. Tanggal 21 bulan 5 tahun 2017, rekening DR Giro Munawaroh sebesar 500 juta debit. CR Giro Bank sebesar 500 juta kredit. Kesimpulan, transfer atau jasa pengiriman uang adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Inkaso adalah penagihan cek atau bilet giro oleh suatu bank yang berada di suatu wilayah clearing atau kota tertentu kepada bank penerbit yang berada di wilayah clearing atau kota yang berbeda.
Transfer dan inkaso merupakan salah satu transaksi yang memudahkan konsumen atau nasabah dalam melakukan pengiriman, baik berupa surat-surat berharga maupun uang di dalam negeri atau luar negeri. Pada gambar 22.1, mekanisme inkaso via kantor bank sendiri menjelaskan yang pertama, Budi yang merupakan nasabah Bank B di Surabaya melakukan transaksi dengan Nina yang merupakan nasabah Bank A di Jakarta. Dalam hal ini, Budi melakukan pembayaran kepada Nina dengan memberikan cek atau pelit giro Bank B Surabaya kepada Nina. Nomor 2, Nina kemudian menyetorkan cek atau pelit giro tersebut ke rekeningnya di Bank A Jakarta. Nomor 3, Bank A yang mempunyai kantor di Surabaya mengirimkan cek atau pelit giro tersebut via ekspedisi ke kantor cabangnya di Surabaya. Nomor 4, kantor cabang Bank A di Surabaya lalu mengkliringkan cek atau pelit giro Bank B melalui clearing lokal Surabaya. Nomor 5, Bank B Surabaya melakukan validasi atas warkatnya tersebut. Jika warkat valid dan dana mencukupi, maka Bank B akan mendapat rekening nasabah Budi. Nomor 6, Bank B kemudian menyampaikan informasi mengenai efektivitas dana atas cek atau pelit giro tersebut melalui penyelenggara clearing Surabaya. Nomor 7, Bank A Surabaya memperoleh informasi mengenai efektivitas dana cek atau pelit giro Bank B dari penyelenggara clearing Surabaya. Nomor 8, Bank A Surabaya kemudian melakukan perhitungan antar kantor dan memberikan informasi kepada kantor Bank A Jakarta mengenai efektivitas dana atas penagihan cek atau pelit giro Bank B. Atas informasi tersebut, Bank A Jakarta kemudian mengkredit rekening nasabah Nina. Inkaso melalui kantor sendiri biasanya relatif lebih cepat, terutama apabila penyampaian hasil clearing antar kantor Bank A di Surabaya dan Jakarta dilakukan secara online. Namun, demikian masih tetap diperlukan waktu untuk mengirim fisik warkat antar kota untuk penagihan cek atau pelit giro yang tentunya akan memakan waktu beberapa hari untuk mengirim ke kantor tujuan. Selanjutnya itu ada gambar 22.2 yaitu mekanisme inkaso via bank koresponden. Langkah yang pertama itu, Budi yang merupakan nasabah Bank B di Surabaya melakukan transaksi dengan Nina yang merupakan nasabah Bank A di Jakarta. Dalam hal ini, Budi melakukan pembayaran kepada Nina yang dengan memberikan cek atau biliet giro Bank B Surabaya. Kemudian yang kedua itu, Nina menyetorkan cek atau biliet giro tersebut ke rekeningnya di Bank A Jakarta. Yang ketiga itu Bank A yang tidak mempunyai kantor di Surabaya akan menginkasokan cek atau biliet giro tersebut melalui Bank C di Jakarta yang mempunyai kantor cabang di Surabaya. Yang keempat itu Bank C Jakarta kemudian mengirimkan cek atau biliet giro via ekspedisi ke kantor cabangnya di Surabaya. Kemudian yang kelima, kantor cabang Bank C di Surabaya lalu mengkliringkan warkat Bank B melalui clearing lokal Surabaya. Yang kemudian yang keenam, Bank B Surabaya melakukan validasi atas warkatnya tersebut. Jika valid dan dana mencukupi, maka Bank B akan mendapat rekening nasabah Budi. Terus kemudian yang ketujuh itu ada Bank B kemudian menyampaikan informasi mengenai efektivitas dana atas cek atau biliet giro tersebut melalui penyelenggara clearing Surabaya. Kemudian langkah yang ke-8 itu Bank C Surabaya memperoleh informasi mengenai efektivitas dana atas penagihan cek atau biliet giro dari penyelenggara clearing Surabaya. Yang kemudian itu yang ke-9, Bank C Surabaya kemudian melakukan perhitungan antar kantor dan memberikan informasi kepada kantor Bank C Jakarta mengenai efektivitas dana atas penagihan cek atau biliet giro Bank B. Yang ke-10 atau yang terakhir itu, Bank C Jakarta kemudian menyampaikan informasi mengenai efektivitas dana cek atau biliet giro kepada Bank A dan Bank A kemudian akan melakukan pengkreditan ke rekening nasabah Nina.
Dalam mekanisme ini, status Bank C bisa sebagai bank koresponden atau non-koresponden. Dalam hal status Bank C merupakan bank koresponden, maka Bank A harus memelihara rekening dari Bank C untuk penyelesaian hasil inkaso. Penagihan cek atau bilet giro melalui mekanisme inkaso seperti ini relatif lama bila dibandingkan dengan mekanisme inkaso via kantor bank sendiri. Terlebih lagi apabila bank penerus bukan merupakan bank koresponden dan tidak terikat suatu service level agreement tertentu. Di samping itu, biaya bagi nasabah juga relatif tinggi sebab selain biaya yang dikenakan Bank A, nasabah juga akan dikenai biaya penerusan oleh Bank C yang besarnya seringkali dipotong dari cek atau bilet giro yang diinkasokan. Selanjutnya yaitu gambar 22.3. Mekanisme inkaso bila dilakukan antar cabang bank sendiri. Pemberi amanat dan si tertagih memiliki hubungan. Dalam hal ini adalah hubungan transaksi jual beli. Pemberi amanat menjual barang dan si tertagih pembeli barang tersebut. Kemudian pembeli amanat memberikan amanatnya kepada bank pemrakarsa untuk melakukan penagihan kepada si tertagih. Selanjutnya, bank pemrakarsa memberikan informasi tagihan kepada bank pelaksana. Bank pelaksana membebankan tagihan tersebut kepada si tertagih. Apabila dalam rekening si tertagih dinyatakan efektif, maka bank pelaksana akan mengkonfirmasi kepada bank pemrakarsa. Bank pemrakarsa selanjutnya akan menihilkan rekening administratif dan melimpahkan hasil keuntungan kepada si pemberi amanat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.